Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kapanpun kalian menyaksikan video ini. Di video ini, Ibu akan menjelaskan tentang bab 5 yang sesuai judul di atas ini ya. Bab 5 tentang persamaan garis lurus ya. Nah, Ibu akan mulai bahasannya dari ciri-cirinya dulu. Ciri-ciri persamaan garis lurus. Nah, biar lebih simple ya. Biar gak usah nyebut persamaan garis lurus kan panjang banget ya. Mending kita sebut PGL aja ya. Jadi Ibu maksudnya ini persamaan garis lurus ya. Nah, ada 3 ciri yang Ibu sebutkan di sini. Yang pertama adalah menggunakan simbol sama dengan. Kenapa begitu? Karena di judulnya juga persamaan. Ya, di bab 3 Ibu pernah menjelaskan tentang persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Dan yang membedakan persamaan dan pertidaksamaan adalah simbol sama dengannya terutama untuk di persamaan. Nah, emang kalau di pertidaksamaan simbolnya kayak gimana? Simbolnya antara lebih dari kayak gini atau kurang dari. Terus ada juga yang kayak gini dibacanya lebih dari atau sama dengan, dan kurang dari atau sama dengan yang kayak gini ya. Dan kita nggak akan pakai keempat simbol ini karena ini adalah simbol-simbol pertidaksamaan. Sedangkan persamaan itu hanya sama dengan aja nih yang ini ya. Oke, jadi pastikan di persamaannya itu atau di kalimat matematisnya itu ada sama dengan ya. Nah, yang kedua, selain dia ada sama dengannya, dia juga harus ada variabelnya. Tapi variabelnya itu cuman 1 atau 2 jenis aja. Misalnya ada X, ada X dan Y aja. Atau salah satunya aja, misal X-nya aja atau Y-nya aja juga bisa. Ya, dan pastikan juga bahwa si variabelnya itu pangkatnya apa? Pangkatnya 1. Ya, jadi misalnya Ibu punya suatu bilangan berpangkat seperti X, terus di atasnya yang sebelah kanannya ada angka yang kecil Ibu tulis gini, 3 gitu. Berarti si X ini pangkatnya berapa? 3 kan? Nih, ini tuh pangkat namanya. Kalau lupa lagi sebutannya, nanti bisa ya dilihat di catatan kalian bab 1 di semester 1. Ibu sudah bahas tentang bilangan berpangkat ya, dan ada unsur-unsurnya, salah satunya adalah pangkat atau eksponen. Nah, yang ini nih yang kecil ya. Nah, berarti kalau pangkatnya 1, berarti si 3 ini harus berapa? Harus 1 ya. Ininya tuh harus 1. Nah, ini dia adalah variabel yang berpangkat 1 ya. Nah, biasanya kalau variabel yang pangkatnya 1 gini, dia tuh pangkatnya nggak usah ditulis. Jadi bisa juga ditulis gini, X aja gitu. Jadi kalau kalian lihat hurufnya aja gitu ya, gak kelihatan ada pangkat, itu tuh tandanya bukan pangkatnya jadi 0. Karena kalau pangkatnya 0 nih, misalnya X pangkat 0. Nah, ini mah bukan X nantinya teh, jadinya berapa coba? Ingat gak? Jadi 1. Nih, Ibu sudah pernah bahas ini termasuk ke sifat-sifat bilangan berpangkat ya, dan ada bilangan yang dipangkatkan 0 tuh hasilnya berapa. Jadi 1 nantinya tuh ya. Nah, jadi bukan X. Jadi kalau kalian punya X aja, nih kayak gini, itu pangkatnya adalah 1 sebetulnya, tapi invisible gitu ya. Oke, jadi pastikan begitu si variabelnya ya. Nah, lalu yang ketiga, masing-masing suku tidak memuat 2 atau lebih jenis variabel. Kalian masih ingat gak suku di matematika? Ya, bukan suku Sunda, suku Jawa ya. Kalau di matematika tuh beda. Dulu di kelas 7 ya, kalian pernah belajar tentang bentuk aljabar. Dan ada unsur-unsurnya di situ. Ada yang namanya koefisien, variabel, konstanta, sama suku di situ tuh ya. Coba Ibu kasih contoh sekaligus ngetes nih ya ke kalian. Misalnya Ibu punya A, terus dikurangi 5B, ditambah AB misalnya ya, sama satu laginya apa ya, negatif 7 misalnya ya, boleh. Nah, menurut kalian nih, seingat kalian ini tes sukunya ada berapa? Oke, yang jawab 4 bener ya, sukunya ada 4. Nah, gampangnya suku itu dia kepisah sama operasi tambah atau kurang. Di sini ada operasi tambah atau kurang nggak? Ada ya, yang ini kurang tambah
berkurang. Berarti si sukunya tuh yang ini, sama ini. Ada 4 kan? Nah, tapi ini harus hati-hati nih kalau misalnya ditanya suku kedua gimana nih. Apakah suku keduanya 5B? Nah, sebetulnya kurang tepat ya kalau 5B. Jadi kalau misalnya ditanya suku keduanya berapa, sedangkan di sininya negatif, maka kalian harus ubah dulu nih. Jadi tambah semua, ya. Jadi diginiin nih si suku keduanya, ya. Kalau diterusin bisa jadi gini nih, 7-nya jadi tambah negatif 7 gitu. Jadi kalau misalnya ditanya suku kedua berapa? Yaitu negatif 5B, bukan 5B aja, ya, karena harus diubah dulu ke tambah. Tapi kalau secara secara cepat gitu kalian menentukan sukunya yang mana aja gitu ya, lihatnya dari operasi tambah atau kurangnya aja. Dibatasinya oleh operasi-operasi itu aja, dan ada 4 ternyata di sini, ya. Nah, coba lihat di bentuk aljabar ini. Apakah ada yang sukunya 2 variabel atau lebih? Coba kita lihat satu-satu. Suku pertama, ada berapa variabel? 1, oke. Kalau ini 5B, 5 mah bukan variabel ya, 5 5 ini mah bukan variabel, tapi koefisien ya. Jadi kalau yang posisinya biasanya tuh di depan variabel gitu. Ini kan variabelnya B ya. Nah, depannya ada angka 5, berarti 5 tuh koefisien atau bisa disebut pengalinya si variabel ya. Atau yang dikalikan dengan si variabel itu adalah koefisien ya. Nah, suku ketiga nih paling nih kita lihat ada 2 variabel ternyata ya. Jadi ini nih yang bikin dia bukan PGL lah. Kalau misalnya di PGL ada satu suku yang variabelnya ada 2 atau lebih kayak gini. Ya, kalau ini ada ini mah aman, ini aman, ini aman. Nah, ini juga aman nih, nggak ada variabelnya, nggak masalah. Yang jadi masalah itu kalau di satu suku ada variabel, tapi si variabel teh lebih dari satu jenis gitu. Ini kan ada 2 ya, yang A sama yang B gitu. Jadi kalau kalian lihat yang sejenis kayak gini, udah auto bukan PGL itu mah, ya. Oke, Ibu akan hapus dulu ini. Kita balik lagi ke sini. Seperti itu untuk ciri-ciri PGL ya. Nah, biar lebih paham, kita kerjakan dulu nih contoh soalnya ya. Ibu punya 10 contoh soal. Sebetulnya di kelas udah dibahas ya, cuman mungkin ada yang nggak masuk, jadi diperhatikan ya cara menentukan PGL atau bukannya. Di sini Ibu punya 10 kalimat matematis. Yang pertama adalah 3 tambah Y sama dengan X. Nah, kita lihat dari ciri yang pertama nih, apakah ada simbol sama dengan? Ada ternyata ya nih di sini. Oke, memenuhi tah ciri pertama ya. Oke, ciri kedua adalah hanya terdapat 1 atau 2 variabel. Oke, ada berapa variabel nih kelihatannya di sini? Ada 2 ya, ada variabel Y dan variabel X. Ada 2 jenis nih, X dan Y. Nah, apakah ada di satu suku itu yang variabelnya 2 atau lebih? Kita cek satu-satu nih. Kalian masih ingat gak? Ibu tulis dulu ya sebagai catatan. Ada yang namanya ruas kiri dan ruas kanan. Jadi kalau misalnya ada sama dengan, terus di sebelah kanannya sama dengan itu sebutannya apa? Itu sebutannya ruas kanan. Ya, di sebelah kirinya sama dengan apa? Ruas kiri. Ya, ini sebagai catatan aja ya. Jadi ada ruas kiri dan ruas kanan. Nah, kalau di yang nomor 1 ini, ruas kirinya yang mana? Segini ya, 3 tambah Y. Dan ada berapa suku sih di ruas kiri? Ada 2, 3 sama Y. Oke, kita lihat satu-satu. Apakah di 3 ini ada variabel? Gak ada. Ya udah weh, gak apa-apa ya. Yang jadi masalah kalau variabelnya ada 2 jenis. Di sini mah gak ada lah, aman. Tah 1 ya. Oke, suku kedua ada Y. Y-nya cuma 1 kan, gak ada variabel lain. Ya berarti aman. Berarti aman lah ya suku kedua. Nah, kita lihat suku yang di ruas kanan nih. Ruas kanan ada berapa suku? 1 ya. Dan apakah double si variabelnya? Enggak kan, cuma X doang. Ya udah berarti aman. Berarti karena semua sukunya aman, berarti dia PGL atau bukan? PGL ya, PGL karena memenuhi ketiga ciri yang tadi kita sebutkan di sini ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nah, ruas kiri ada berapa suku? 1. Tapi sebelum itu cek dulu ciri pertama apa? Ada sama dengannya nggak? Ada nih, ada. Terus, apakah jenisnya ada 2?
X dan Y ya sama ya, ada X ada Y, berarti dua jenis juga dan masing-masing pangkatnya 1. Di sini juga tadi pangkatnya 1 ya, cuman tadi ibu nggak nunjukin, tapi sebetulnya aman ya kalau dari pangkat untuk yang pertama juga gitu. Nah ini juga sama, kita cek gak ada pangkat selain 1 gitu, karena gak kelihatan apa-apa, berarti pangkatnya 1. Nah terus kita cek juga setiap sukunya, suku yang ini aman gak variabelnya? Aman. Oke, kalau suku yang ini aman gak? Aman ya, ada setengah mah bukan variabel, ini mah koefisien dari X, jadi gak masalah gitu ya kalaupun di depan X-nya ada angka ya. Yang jadi masalah mah kalau ada variabelnya 2 atau lebih, berarti aman ya dua-duanya, berarti PGL bukan? PGL gitu ya. Oke, yang ketiga, nah ini mah kelihatan gak sih ya, ada X terus ada pangkat 2-nya nih, ya juga pangkatnya 2 lagi ya. Nah, karena ini jadi bukan PGL karena tidak memenuhi ciri yang kedua. Kan si variabelnya harus berpangkat 1 katanya ya, sedangkan itu mah pangkatnya 2. Jadi bukan PGL. Nah, coba ibu mau tanya random nih. Kalau misalnya ada pangkatnya ceritanya nih, tapi bukan di situ, bukan di X sama Y-nya, misalnya di sini. Nah, ini PGL bukan? Coba menurut kalian. Oke, kalau yang jawabnya PGL, betul ya. Jadi itu PGL. Lah, kenapa Bu? Kan ini ada pangkat 2-nya. Ya iya, kamu lihat dulu si pangkat 2-nya, dia pangkat 2 dari variabel atau bukan nih? Si 4-nya variabel bukan? Bukan, nah ini mah bilangan aja ya. Nah, yang kita lihat pangkat 2 itu, di sini sama di sini ada nggak pangkat 2-nya? Nggak ada, ya udah aman, dan ini semuanya pangkat 1 kan si variabel ini sama ini mah gitu. Nah kalaupun kita lanjutkan sebetulnya ya, kan kita bisa ubah jadi X tambah Y sama dengan 16 gak sih? Ya coba lihat ada pangkatnya nggak? Nggak ada, nggak kelihatan ya, baik di X maupun di Y-nya juga apalagi. Jadi PGL ini tuh ya, ini juga PGL nih. Jadi nggak setiap yang ada pangkatnya auto bukan PGL. Lihat dulu pangkatnya punya siapa? Punya si variabel X atau Y bukan? Kalau bukan mah berarti nggak jadi masalah gitu. Jadi ini kalau bentuknya kayak gini apa? PGL ya? Bukannya bukan PGL gitu. Oke, kita lanjutkan ke nomor 4 ya. Oke, sama dengannya ada? Ada. Suku pertama gimana? Aman. Nah, suku kedua nih lihat. Ada double X dan Y ya. Nah, itulah yang membuat dia bukan PGL gitu. Karena ciri ketiganya tidak terpenuhi ya. Nah, yang kelima, cek ada sama dengannya? Ada. Suku pertama gimana? Aman. Kedua? Aman. Ketiga? Aman dan gak ada variabelnya. Sama yang terakhir juga nih, aman ya. Berarti PGL gitu. Oke, untuk yang nomor 6, wah ini mah dari ciri pertamanya aja gak terpenuhi nih. Nih, ini mah namanya pertidaksamaan, bukan persamaan. Jadi, auto bukan PGL. Meskipun kalau kita baca, ini tuh dibacanya adalah lebih dari atau sama dengan. Jadi atau sama dengan, tapi kan yang kita butuhkan yang persis kayak gini. Ya, jadi tidak boleh. Dan kalaupun ini digambar, sebetulnya sih akan ada garis lurusnya. Namun biasanya kalau kita gambarkan ini akan berupa daerah, bukan berupa garis doang gitu. Nah mungkin di kelas 9 atau di SMA mungkin kalian akan belajar lebih lanjut ya terkait cara menggambar ini. Tapi ibu nggak akan bahas karena judulnya juga kan persamaan, bukan pertidaksamaan garis lurus gitu. Jadi sekedar tahu saja bahwa kalau digambar ini bukan garis aja, tapi berupa area biasanya atau daerah ya. Nah lalu yang ketujuh, kita lihat ada sama dengannya nggak? Ada ya. Terus variabelnya jenisnya ada 2 nggak? Ada 2 nggak sih? Jadi meskipun variabelnya banyaknya 3 nih, X, Y, dan Y, tapi ya sama Y yang ini tuh sama jenisnya ya. Jadi dianggapnya 2 jenis aja. Dan pangkatnya masing-masing juga 1, aman ya. Kita lihat dari masing-masing suku. Yang ini ada berapa variabelnya? 1, 2. 1, aman berarti. Kalau yang ini? 1 juga, aman. Yang ini? 1 juga, aman berarti ya. Jadi PGL atau bukan? PGL ya. PGL. Meskipun gini ya, nggak masalah karena jenisnya sama.
Nah, yang beda itu kalau misalnya ini zeta baru, itu bukan PGL, kan jenisnya ada 3 itu mah ya. Oke, yang ke-8. Nah, sekilas coba lihat si X-nya nih. X-nya pangkatnya kayak 1 gak sih? Ya, emang sih sekilas gitu. Tapi, kalau kalian perhatikan, dulu di semester 1, kalian pernah belajar tentang bilangan berpangkat. Ibu juga pernah bahas tentang sifat bilangan berpangkat yang kayak gini. A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N ya. Jadi kalau kita punya bilangan berpangkat negatif, nanti bisa diubah jadi penyebut dengan pembilangan 1 dan si pangkatnya udah berubah jadi positif gitu. Ya, jadi kalau mengubah pangkat negatif jadi positif, dia tuh jadi 1 per gitu nantinya kayak gini. Nah, kalau kita ganti nih si A pangkat N-nya jadi X ya, biar mirip sama ini nih ya. Nah, ini tuh kan sebetulnya ada pangkat 1-nya ya. Nah, jadi A-nya itu X, N-nya itu 1 kan. Nah, kita ganti aja nih si A-nya jadi X tadi di sini ya. N-nya kan 1, ganti jadi 1. Nah, ternyata kalau misalnya yang ini ya, ini teh sama aja kayak X aja sebetulnya. Nah, kayak gini. Kalau kita ganti 1 per X-nya jadi yang kiri, bisa ya, kan sama dengan nih. Ya, berarti si bentuk ini teh ya, bisa kita ubah jadi gini. Ia sama dengan X pangkat negatif 1. Coba lihat pangkatnya. 1 bukan? Bukan, dan 1 sama negatif 1 teh beda. Jadi, PGL bukan? Bukan, karena kan harus pangkat 1 katanya ya. Jadi bukan PGL. Nah, jadi dilihat lagi nih, meskipun kelihatannya si X pangkatnya 1, si X posisinya di mana? Di tengah-tengah kah? Apa di atasnya pecahan kah? Apa di bawahnya? Nah, kalau di bawahnya itu bukan berarti ya, bukan PGL, karena kalau diubah jadi pangkat negatif. Tapi kalau misalnya gini, Y sama dengan X per 5. Nah, ini mah gak masalah, karena kan posisinya di atas gitu. Kalau di atas mah gak akan jadi pangkat negatif gitu ya, gitu. Nah, jadi kalau misalnya X-nya di bawah bakal jadi negatif. Jadi hati-hati ya kalau lihat yang seperti ini. Oke, terus yang nomor 9 ada Y sama dengan 7. Cek sama dengannya ada. Terus variabelnya cuma 1, ya nggak apa-apa, karena kan 1 atau 2 kan si jenis variabelnya. Di sini mah kebetulan adanya Y doang, ya udah. Nah, terus sukunya dilihat, yang sebelah kiri aman ya. Nah, ini suku yang ini aman nggak? Aman, karena nggak ada yang variabelnya double, jadi PGL bukan? PGL, gitu ya. Sama satu lagi nih yang terakhir, sama dengannya ada. Terus nah, si variabelnya kelihatan ada 2 jenis sih, ada X dan Y, tapi yang ini lihat ada akarnya ya. Oke, Ibu juga ingatkan kembali kalian dengan sifat bilangan berpangkat, lebih tepatnya bilangan bentuk akar ya, dan ada kaitannya juga dengan pangkat pecahan nantinya ya. Jadi misalnya Ibu punya bentuk akar pangkat N misalnya ya. Nah, di dalamnya teh ada bilangan berpangkat A pangkat M. Nah, ini tuh bisa diubah jadi bilangan pangkat pecahan. Jadinya A pangkat M per N. Si akarnya udah hilang, karena terwakilkan dengan pangkat pecahan begini. Ya. Nah, kalau kita punya bentuknya akar X nih, ya. Akar X, berarti akar X gini. Nah, IX teh X pangkat berapa sih? Pangkat 1 ya. 1. Sebentar. 1. Nah, kalau misalnya indeks akarnya nggak ditulis di sini, ini ada berapa sebenarnya? Masih ingat nggak? Ada 1? Salah. Ada 0? Salah. Berapa coba? 2. Jadi kalau misalnya ada indeks akar, misalnya akar 4. Nah, berarti ini tuh ada 2-nya sebetulnya, tapi nggak ditulis gitu. Ya. Oke, berarti ini tuh ada 2-nya. Nah, lalu kita ubahlah jadi pangkat pecahan nih, bisa ya? Berarti kalau ikutin format ini, A-nya kan X ya. X, M-nya 1, per N-nya 2.
Nah, ini pangkatnya 1 bukan? Bukan, ternyata setengah ya. Jadi untuk yang ini tuh bisa diubah jadi Y sama dengan X pangkat setengah tambah 1 nih. Kelihatan ya bahwa dia tuh pangkatnya setengah ya, bukan 1. Jadi PGL atau bukan? Bukan PGL. Nah tadi juga ibu sempat ada salah dikit ya, jadi tidak mesti yang si X ya di tengah apa atau di atas di bagian pembilang pecahan itu auto gak negatif, tapi bisa ada kemungkinan juga bahwa pangkatnya pecahan kayak gini ya, meskipun dia posisinya di tengah-tengah gak di bawah gitu ya. Jadi tetap harus hati-hati. Jadi apakah dia di dalam akar atau enggak, atau dia di bagian penyebut dari pecahan atau enggak gitu ya. Jadi kalau kayak gini bukan PGL. Seperti itu untuk ciri-ciri PGL serta contoh soalnya ya, untuk menentukan dia PGL atau bukan. Semoga jadi lebih ngerti ya. Nanti kalau misalnya ibu kasih soal atau ulangan ya, disuruh mencari PGL yang mana atau yang bukan PGL yang mana, semoga jadi bisa ya. Oke, untuk selanjutnya ibu akan bahas bagian B ya, terkait bentuk umum PGL, tapi di video terpisah ya, bukan di sini. Jadi nanti kita ketemu lagi di video kedua. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.